Kau ngambil panci-panci di mana? Itu bohong. Itu Bang, itu udah ada Kau ngambil panci. Kudet. Ya, Kurang update. kau ngambil panci-panci buat truk. Bawa ke rumah kamu di Bapak-bapak, kita ingin diskusinya lebih mencerahkan. Ini buat Baik. bapak ini. Jadi kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah pejuang yang mana? Pejuangnya mendukung orang-orang sakit hati. Royce juga sakit hati. Berjuang untuk membongkar kebohongan Pak Jokowi, katanya begitu. Justru mereka yang ini harus kita bongkar kebohongan mereka. Justru mereka. Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat dan mirip. Itu harus urut. Tidak begitu saja tiba-tiba terbit ijazah. Ijazah bisa saja terbit, ya, tapi mungkin itu aspal, asli tapi palsu. Mungkin juga tidak dari UGM, tapi dari UPP, nggak pasar pramuka. Ya itu kita bisa pesen di situ, gitu loh. Dari mana? Sayang pasar pramukanya udah kebakaran. Nah, ya, tunggu dulu. gitu. Tudingan ini dari mana nih? Buktinya apa? Ada, itu sudah terjadi. Makanya tudingan itu benar atau enggak? Saya mohon kepolisian menyidik itu ya, menyelidiki itu. Karena ada yang mengucapkan, seorang kader senior sebuah partai, ada tokoh mantan pejabat publik, Gubernur Lemhanas, yang itu mengucapkan. Dan tadi siang, informasi terbaru nih, baru CNN yang dengar. Tadi siang yang bersangkutan di Semarang tidak menolak statement itu. Ya, orang sebut ya, mantan Gubernur Lemhanas tidak menolak itu. Dan disebutkan juga nama-nama orang di situ. Ada 6 orang yang disebut. Ada Andi, ada Widodo, ada siapa. Tidak menolak atau no comment? Tidak menolak, karena dia bilang saya kenal dengan Vitor gitu, kemudian saya tahu peristiwa itu, saya ikut mengantar gitu ya, jadi clear banget gitu statementnya. Ya, kalau Vitor saya juga kenal ya, dari 2014. Jadi Vitor ini kalau kita ngomong, dia akan lakukan apapun untuk sesuatu. Ini clear. Vitor itu teman saya. Ya, jadi contohnya di kantor staf presiden dia bilang, bro, kita pakai telepon ini untuk nelpon pengusaha, itu Vitor, bos. Oke, Jadi kita disclaimer ini ya. nggak apa-apa, ini biar aja nanti. Karena yang bersangkutan berhadapan tidak dengan hadir di saya. sini ya. Yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Jangan. Ini pernyataan saya bisa saya pertanggungjawabkan. Ya tulis kalau pertanggungjawabkan. Anda nggak usah tulis. ngatur ya. Enggak, Itu saya juga bicara nggak ngatur. mengenai Kalau Vitor itu sudah ada di media massa, Ya, bisa Vitor dipercaya. itu Kalau ini kawan kan baru saya. ngomong. Vitor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Oh, saya, Biar saya Anda nggak bicara. punya hak, nggak ngatur Saya saya. bicara sebebas. Anda nggak punya hak, nggak ngatur saya. Ya, Anda nggak bisa mengatur saya. Saya Lah, mau ya ngomong sudah. mengenai Vitor. Ya sudah. Ya Tapi kan itu enak kan belum saja. ada di Emang media massa. Anda siapa gitu loh? Sekarang saya jelas lah. bicara mengenai Saya Vitor. bicara kampus, makanya saya bilang kampusnya kalau UGM itu Jadi jelas. Vitor itu Bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak udah lama. ditutup. Oke, Ya, baik, bukan baik. kampus Ruko yang udah ditutup. Saya S2, kau mau sama S2-nya mana? Baik. S2-nya mana? Saya bisa diperpanjang Lah ya. Oke, S1-nya mana? Mas Udah Roy, ditutup kan? oke, Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tadi saya udah ditutup. Emang kenapa? Baik. Ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi. Lah makanya kamu juga jangan Kau ngambil panci-panci di mana? itu bohong. Itu Bang, itu udah ada Kau ngambil panci. Kudet. Ya, Kurang oke. update. Kau ngambil Bodoh. panci-panci Bodoh. buat truk. Bodoh. Bawa ke rumah kamu Bodoh. di Bapak-bapak, kita ingin diskusinya lebih mencerahkan. Ini buat Baik. bapak ini. Orang ini kudet Mas banget. Roy, mohon Orang dijaga kudet kata-kata. banget. bawa Baik. Udah, Bang. Nggak ada itu. Oke. Udah ada putusan pengadilan. Mempermalukan Udah ada putusan pengadilan dan saya menang. keluarga kamu. Oke, baik. Tunggu dulu. Oke. Kau yang Orang ini bodoh. Bapak-bapak, oke. Nggak kondusif, saya harus jeda. Kami akan kembali sesaat lagi di Prime News. Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Ya, saat Oke. itu di kepala saya seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur. Jadi tidak ada di pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu, dan saat itu KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Jika gelar akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1 harus ada. itu saja pertanyaan kami. Oke, dan Jadi kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah pejuang yang mana?
Pejuangnya mendukung orang-orang sakit hati, Royce juga sakit hati. Pejuang untuk membongkar kebohongan Pak Jokowi katanya begitu. Justru Bu. mereka yang ini harus kita bongkar kebohongan mereka. Justru mereka bohong. Kita harus bongkar ada apa di balik mereka. Jangan-jangan, maaf, ini dugaan saya, ada oknum-oknum tertentu di belakang mereka yang meminta untuk mereka terus. Kenapa, Bang? Pertama, mereka main isu PKI, Iya, iya. batal. Mereka main isu Jokowi pelongo, batal. Mereka main isu Gibran Fufafa, batal. Datang lagi di Jokowi, ijazah Jokowi, ini batal juga. Terbaru skripsi Pak Jokowi. Skripsi Jokowi, nah saya akan bongkar, Bang. Bicara tentang skripsi, saya sudah cek dengan punya saya perbandingan. Silakan cek di ETD UGM. Apa itu ETD? ETD, jadi sebuah aplikasi yang dimana mempublikasi tentang tesis, skripsi dan disertasi. Dan itu bisa diakses oleh siapa aja yang pengen tahu. Semua umum. Oh. Jadi abang tinggal buka di Google, misalkan punya saya, analisis pengembangan Bandara Mali Alor, Friedrich Makanlehi, muncul di situ. Punya Joko Widodo, abang tinggal cari judul skripsinya, posting di situ, muncul di situ. Nanti abang bandingkan antara punya saya, silakan nonton di TikTok, saya sudah bongkar tuh. Punya saya, pembimbing sama mirip, Bang. Perbedaannya hanya mesin ketik, karena zaman dulu mesin ketik manual, kita pakai komputer. Kalau memang cover, kalau pakai komputer pasti disewai. Bang Petrus, ini kan Barreskrim saja melalui kemudian uji forensik sudah menyatakan ijazahnya Pak Jokowi ini identik asli. Kenapa sih Bang Rismon masih saja sampai harus datang ke Sleman, Yogyakarta untuk menemui Pak Kasmujo? Apalagi yang dicari? Ya, kalau penghentian penyelidikan itu kan sifatnya sementara. Dia tidak sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena penghentian penyelidikan itu sifatnya sementara, maka masyarakat yang berkepentingan dengan laporan polisi baik di Mabes Polri maupun di tempat-tempat lain, mereka akan selalu berusaha untuk menemukan hal baru ya, atau fakta-fakta baru, mana tahu dapat. Dan Rismon rupanya dapat. Sehingga informasi yang dia dapat dari penjelasan langsung Pak Kasmujo ini akan sangat berguna terkait dengan permintaan TPUA selaku pelapor di Barreskrim Mabes Polri agar dilakukan gelar khusus. Tujuannya supaya penyelidikan itu dibuka kembali. Kenapa kemudian penyelidikan itu harus dibuka kembali? Apa kemudian yang merasa belum puas dengan penyelidikan yang sudah terjadi? Pertama, yang namanya pelapor pasti dia punya kepentingan, terutama ini karena menyangkut ijazah seorang presiden yang berkuasa selama 10 tahun. Tentu masyarakat sangat berkepentingan ketika ada perdebatan publik bahwa ijazah ini palsu atau diduga sebagai palsu. Pro kontra tentang ijazah palsu ini 2 tahun berjalan. Mestinya begitu muncul dugaan ijazah palsu ini menjadi perbincangan publik, maka orang pertama yang harus bertindak itu adalah Polri. Tapi kesalahan Polri, dia tidak langsung merespons ini dengan membuka sebuah penyelidikan, tapi dia menunggu laporan masyarakat. Padahal persoalan dugaan ijazah Jokowi sebagai palsu itu adalah persoalan kepentingan umum. Di dalam itu ada kepentingan lembaga kepresidenan. Bisa dibayangkan ya, negara begini besar, terus seorang presiden yang memimpin negara ini, ijazahnya disebut-sebut sebagai palsu. Tapi kan pada akhirnya polisi juga bertindak, Bang Petrus. Dia bertindak, sudah tapi penyelidikannya belum maksimal. Karena dari sisi pelapor, baru 3 orang dimintai klarifikasi. Harusnya penyelidikan itu matang, ya. Orang seperti Rismon, orang seperti Roy Suryo, Dr. Dipa, karena mereka sudah mendeklar bahwa mereka punya temuan dan mereka simpulkan itu ijazah yang disebut-sebut sebagai palsu itu menurut keyakinan mereka itu palsu, mereka harus didengar. Baik Bang Petrus. Mas Alek, bagaimana memandang ini?